Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pro kontra terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan adanya bantuan dana dari pemerintah bagi para saksi partai politik parpol pada pemilu mendatang terus berdatangan dari sejumlah partai politik. Partai Nasdem dan PDI Perjuangan menyatakan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Keduanya meragukan aspek legalitas dan akuntabilitas bantuan itu. Lain halnya dengan Partai Golkar yang secara terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemberian bantuan terhadap saksi pada pemilu mendatang. Pernyataan berbeda justru dilontarkan oleh kedua partai, yakni Nasdem dan PDIP. Secara tegas kedua partai ini menolak kebijakan pemerintah tersebut. Ditemui usai diskusi dengan beberapa awak media di kantor Media Center Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Selasa siang, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristanto mengatakan partainya secara tegas menolak kebijakan tersebut. Hasto menyebut pemerintah seharusnya lebih mengutamakan DPT dibanding membuat sebuah kebijakan yang justru menimbulkan pro kontra dan dipertanyakan aspek legalitasnya dan sistem akuntabilitasnya. Instrumen bagi partai politik untuk kemudian menggunakan dana negara untuk mempermudah di dalam mendapatkan suara dengan memobilisasi dana saksi dengan dibiayai negara. Lebih-lebih kalau kita berbicara aspek keadilan, situasi saat ini rakyat kan sedang susah karena Indonesia darurat bencana. Lebih baik memang pemerintah lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya bagaimana membangun sistem pemilu yang lebih demokratis dan lebih jurdil, bagaimana DPT-nya bisa menjamin warga negara untuk memilih, itu jauh lebih penting daripada mengambil sebuah keputusan yang pro kontra dan kemudian dipertanyakan dari aspek legalitasnya dan juga kemudian sistem akuntabilitasnya. Senada dengan Hasto, Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella menyarankan agar pemerintah segera merevisi kebijakan tersebut. Pasalnya di saat kondisi masyarakat Indonesia yang tengah dirundung bencana, di berbagai daerah lebih membutuhkan bantuan dan biaya besar ketimbang partai politik. Patris menyebut setiap partai yang sudah mengumumkan mengikuti pemilu sudah pasti mempunyai anggaran untuk membayar saksi mereka sendiri. Oleh karena itu, kita menganggap di saat yang seperti ini kita menerima bantuan 56 miliar untuk para petugas kita atau saksi kita di lapangan. Ya. Nah, menurut kita itu adalah sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena partai politik itu sebenarnya ikut menjadi peserta pemilu sudah harus menyiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan karena kita menghindari kecurangan maka negara ikut membayar para saksi yang notabene adalah bertindak untuk dan atas nama partai politik. Seperti diketahui pemerintah telah menganggarkan pembiayaan saksi sebesar 700 miliar rupiah. Jumlah tersebut dibagi sesuai jumlah partai politik peserta pemilu. Saksi yang mendapat bayaran terdiri dari 2 orang yang berasal dari pihak Bawaslu dan 1 orang dari parpol. Dengan demikian ada 17 orang yang akan dibiayai pemerintah dari setiap TPS di seluruh Indonesia, yakni 2 orang dari Bawaslu dan 15 orang lainnya dari partai politik. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Bawaslu Jambi melaporkan 2 orang calon legislatif ke Mapolda Jambi. Diduga kedua caleg tersebut melanggar aturan pemilu tentang pelaksanaan kampanye. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi melaporkan 2 orang calon legislatif. Kedua caleg tersebut adalah Ahmad Subandi Budianto dari Partai Demokrat dan caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI bernama Asmata Roni. Dari penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu, keduanya diduga melanggar pasal 276 Undang-Undang Pemilu tahun 2012 tentang pelanggaran kampanye. Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah mengakui adanya pelaporan dari pihak Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan 2 caleg dari Partai Demokrat dan Partai PKPI. Kini kedua caleg tersebut juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sudah untuk kita panggil itu sebagai tersangka ya. Siapa aja Pak? Jadi inisial AR dan inisial AS. Kebetulan kita panggil hari ini, nanti sampai jam sekarang 11 kurang 15 menit yang bersangkutan belum bisa hadir. So, yang dilanggar ini sementara kita terapkan pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ya, tentang pemilu legislatif. Ya, untuk sanksi itu 1 tahun dan denda 12 juta. Sedangkan menurut Ketua Bawaslu Aswani bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg tersebut adalah melakukan pemasangan iklan terhadap dirinya di sebuah media lokal di Jambi. Aswani mengatakan sedikitnya ada 18 caleg yang melanggar, namun baru 2 caleg yang dilaporkan untuk tahap pertama,
serta 16 caleg lainnya akan dilaporkan dalam waktu dekat. Nah, sementara ini kami melaporkan 2 caleg dari 2 partai politik yang kita sampaikan kemarin ke Sentra Gakumdu dan dibahas. Ternyata menurut kesepakatan Sentra Gakumdu yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan, unsurnya sudah memenuhi unsur pemasangan iklan. Jadi pasal yang dikenakan adalah pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait dengan kegiatan kampanye di luar jadwal. Dari Jambi, Yos Rizal melaporkan. Pihak Kepolisian Republik Indonesia Rabu pagi menggelar simulasi pengamanan pemilihan umum 2014 di halaman parkir Samsat Mapolda Metro Jaya. Simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kelancaran jalannya pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun ini. Simulasi pengamanan pemilihan umum 2014 ini diawali dengan pengamanan kelengkapan berkas, kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Para anggota Sabara mengawal petugas KPPS hingga sampai di tiap-tiap TPS. Selain mendistribusikan kelengkapan pemilu, pihak kepolisian juga bertugas menjaga di tiap-tiap TPS hingga penghitungan surat suara selesai, serta mengawal kembali kotak suara ke Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi hingga KPU Pusat. Bukan hanya pengamanan kelengkapan dan pengawalan kotak dan surat suara, tetapi juga mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan demonstrasi bila mana para pendukung partai tidak puas dengan hasil pemilu ini. Polda Metro Jaya juga menyiapkan polisi dengan mobil water cannon dan polisi bermotor serta polisi berkuda. Hal ini untuk mengantisipasi demonstran yang akan mencoba menggagalkan dilakukannya pelantikan Presiden 2014 terpilih di gedung DPR nanti. Kita siap melaksanakan pengamanan pemilu untuk 2014. Untuk pelatihan ini diperkirakan 600 personil lebih dan dihadiri oleh para direktur Sabara termasuk Satpam di seluruh Indonesia. Ada 30 Polda, 1 serta dari Polda Metro. Untuk pengamanan sendiri biasanya kendala di lapangan apa seperti itu? Kita sudah persiapkan, jadi sudah diminimalis untuk kemungkinan kendala di lapangan seperti sarana prasarana kita jauh-jauh sebelumnya kita sudah siapkan. Jadi karena sudah dipersiapkan, kita nanti tinggal penggelaran bagaimana di lapangan. Dalam penerapannya nanti, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 2/3 dari kekuatan atau sekitar 17.000 personel Sabara dan tetap mengedepankan tindakan preventif dan persuasif. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.